Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Enggan Hakim, NPM G120171041. Di sini saya akan coba menjelaskan cara membuat model machine learning atau kecerdasan buatan. Kita menggunakan algoritma decision tree ya. Nah, langsung saja pada coding program. Kita menggunakan Colab ya, Google Colab, di mana kita bisa menggunakannya dengan masuk ke Google Drive. Setelah itu kita bisa login ke Google Drive. Kemudian di sini sinyal ya, terkena sinyal jadi agak lambat. Nah, di sini kita pilih lainnya dan pilih Google Collaboratory atau Google Colab. Nah, seperti ini. Kita bisa isi di sini, tambah kode dan lain sebagainya. Nah, di sini langsung saja di sini. Pertama, setelah kita buka Google Colab, kita masuk ke sini. Pertama adalah kita from sklearn import tree, di mana kita menggunakan library scikit-learn kalau di Python, atau di Google Colab ini kita masukkan codingnya itu tulisannya sklearn, kemudian dengan memanggil tree. Setelah itu kita menggunakan membuat variabel CLF. Nah, variabel CLF ini kita panggil sama dengan tree decision tree classifier. Nah, di sini tree decision tree classifier ini adalah sebagai model yang akan digunakan dalam metode decision tree, algoritma decision tree atau machine learning menggunakan metode decision tree. Nah, selanjutnya adalah setelah itu kita membuat inputan klasifikasi objek. Nah, klasifikasi objek ini adalah objek data ya. Kita buat dalam bentuk array, di mana yang kita ketahui array itu adalah sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu data di dalamnya yang memiliki tipe data yang sama. Misal gini, datanya 180, 80, 40. Nah, disimpan dalam sebuah variabel, kemudian dan beberapa variabel lainnya. Gitu ya. Kemudian, nah, dalam data ini terdapat 3 tipe data ya. 180 ini tipe yang pertama itu adalah 180 ini adalah sebagai tinggi badan, kemudian 80 ini sebagai berat badan, dan 40 ini adalah umur. Jadi seperti itu seterusnya, 170 sebagai tinggi, berat, umur, tinggi, berat, umur, dan tinggi, berat, dan umur. Selanjutnya kita input data dalam array yaitu Y lagi. Y ini merupakan keterangan yang akan dilabelkan atau dijelaskan, di mana kita urutkan ya. Jika data yang kita masukkan di sini adalah 4, 1, 2, 3, 4, maka Y ini juga 1, 2, 3, 4, di mana ketika tinggi badannya 180, kemudian 80 beratnya, dan umurnya 40, maka dia adalah pria. Kemudian ketika diinputkan data seperti ini, maka dia adalah pria. Kemudian input data ini adalah wanita, dan input data ini adalah wanita. Jadi berurutan gitu input data yang akan kita masukkan dalam metode decision tree pada machine learning. Nah, kemudian cara menginputnya sama ya, kayak secara array, dalam array seperti X tadi. Nah, selanjutnya itu adalah CLF sama dengan CLF fit X Y, di mana dilakukan metode fitting data atau
penyesuaian data ke model yang akan kita gunakan. Dimana modelnya tadi kita menggunakan decision tree ya dalam machine learning kode program ini, dimana kita melakukan fitting data pada X dan Y tadi yang kita sudah masukkan datanya untuk training model pelatihan pada decision tree. Setelah itu akan melakukan prediksi, dimana akan mengambil model data X dan Y yang setelah dibuat sebelumnya untuk dicocokkan dengan data input untuk prediksi, kemudian akan mendapatkan hasilnya. Jadi data pada X dan Y ini, X dan Y merupakan data yang akan menentukan hasil training, yang akan menentukan prediksi untuk data baru yang kita masukkan. Misal contoh nih, prediction sama dengan CLF predict. Di sini kita masukkan misalnya suatu inputan model data yang baru yang kita gunakan. Misal kita ingin menentukan kalau tinggi badannya 170 dan ini kita hapus dulu ya. Nah, kalau tinggi badan 170 dan berat badan 70 dan serta umurnya 30, maka kita printkan kira-kira prediksi dari machine learning metode decision tree yang kita gunakan itu akan menunjukkan apa ya? Akan menebak atau memprediksi apa. Nah, di sini kita memprediksi kalau misalnya input datanya ini, maka apa yang kira-kira yang diprediksi oleh machine learning yang kita buat. Ternyata kita run di sini, klik di sini saja. Nah, di sini berupa pria. Jadi dengan tinggi 170, berat badan 70 dan umur 30, maka dia diklasifikasikan sebagai pria. Nah, kalau misal kita masukkan lagi data yang baru, misal kita dapat data tingginya 50, beratnya misal 50 kg, kemudian ini aja, tingginya 70, kemudian umurnya beratnya 60 dan umurnya itu 10 atau 20 lah. Nah, kita prediksi kira-kira dengan input data ini diprediksi apa gitu. Nah, diprediksi maka sebagai wanita. Nah, jadi banyaknya data yang kita berikan di sini dan klasifikasinya juga mengikuti ya. Jadi semakin banyak data yang kita masukkan dengan fungsi ini yang kita berikan menggunakan metode machine learning decision tree, semakin banyak data yang kita input, maka semakin besar peluang atau persentase prediksi yang benar yang digunakan gitu. Jadi machine learning di sini adalah di mana prediksi yang diberikan itu tergantung dengan jumlah data yang kita berikan atau kita masukkan dalam metode decision tree. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.